tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua PPU PKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Selamat datang, Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Saya sebagai perwakilan Jepang ingin beritahu bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Miyagi Koiso. Dengan apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan dengan menunggu gerakan PPKI. Saya setuju, Bung. Saya juga setuju, Bung. Kita harus segera memproklamasikan Indonesia, Bung. Maaf, Bung Karno boleh memproklamasikan Indonesia paling lambat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan tentang hal itu. Merdeka! Merdeka! Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu disembunyikan oleh pemerintahan Jepang hingga semua siaran radio diblok. Tapi berita tersebut mencapai ke telinga pemimpin golongan muda yaitu Sultan Syahrir. Apakah berita Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Sepertinya benar. Kalau benar, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno. Saya akan segera berbicara kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Betul sekali. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpikir seperti itu, Bung Syahrir? Karena PPKI badan buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di kemerdekaan Indonesia. Lantas siapa yang berhak memproklamasikan Indonesia? Tentu saja Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat yang disiarkan melewati radio. Permasalahannya adalah, apakah Bung Karno akan setuju? Dia adalah pemimpin PPKI. Bung Karno menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI. Maka tegas saja dia. Kalau perlu kita apa? Kita harus berbicara baik-baik pada beliau. Betul, kawan. Sekitar pukul 2 siang tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. Sekitar 1 jam kemudian, Hatta pun datang ke rumahnya. Ada apa, Syahrir? Hal penting yang harus kita bicarakan. Oh, baiklah, silakan duduk. Ada masalah apa? Saya mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan lewat PPKI, karena PPKI badan buatan Jepang. Apakah benar berita tersebut? Kita harus memanfaatkan kejadian ini. Lalu, siapa yang pantas memproklamasikan Indonesia? Saya rasa Bung Karno lah yang pantas. Apakah Bung Karno akan menyetujui hal itu? Kalau begitu, segera kita menemui beliau. Baiklah. Hatta dan Sultan Syahrir menuju rumah Soekarno. Hatta, Syahrir, silakan duduk. Ada apa? Bung Karno, Jepang sudah menyerah dari sekutu. Kami minta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini juga. Kita jangan mudah percaya dengan kabar ini. Kita harus memastikannya dengan benar-benar dan kita tidak boleh gegabah. Syahrir. Benar, apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus selalu waspada, dikarenakan ini menyangkut masa depan negara dan masyarakat Indonesia. Itulah yang harus dipikirkan, Bung Hatta. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan yang besar ini. Kita harus memastikannya dengan benar-benar. Begitu, Syahrir. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang, Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan.
Kami siap mengutarakan jiwa kami jika Bung Karno tidak mau memberikan keputusan malam ini juga, atau bisa saja terjadi pertumpahan darah. Ini leherku. Ambillah pisau dan potong leherku malam ini juga. Tak usah menunggu sampai besok pagi. Sudah, jangan emosi saudara-saudara. Jepang adalah sekutu. Kita harus berfokus melawan Belanda yang telah kembali ke tanah kita. Mengapa tidak ada yang memproklamasikannya, Bung? Kekuatan yang segelintir ini tidak akan mampu melawan pasukan Jepang. Coba tunjukkan padaku, mana bentuk kekuatan itu? Apa tindakan darimu untuk mengamankan anak-anak dan perempuan? Bagaimana caranya kita mempertahankan kemerdekaan di atas kemerdekaan kita sendiri? Setelah proklamasi ini, kita tidak akan lagi dapat bantuan dari Jepang maupun sekutu. Coba bayangkan itu. Bagaimana caranya kita tetap tegar di atas kemerdekaan kita sendiri? Setelah gagal mendesak golongan tua, golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Lalu mereka sepakat untuk menculik Soekarno dan membawa dia ke Rengas Dengklok. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk memproklamasikan secara secepatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu akan mendesak mereka untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya. Culik! Ya, kita akan menculik mereka lalu membawa mereka ke suatu tempat. Lalu kita akan membujuk mereka untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya. Itu gerakan yang benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan macam-macam dengan mereka. Tetapi, kita akan membawanya kemana? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, kita harus tahu akan membawanya kemana. Saya akan hubungi Subeno tentang hal ini. Sukarni saat itu juga langsung menghubungi Subeno untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Subeno setuju dan kita akan ditempati di depan Jogiso. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, setelah subuh, apa semua setuju? Pukul berapa untuk kepastiannya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju! Di kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ayo ikut dengan kami, Bung. Mau dibawa kemana diriku? Lagipun, untuk apa kita pergi? Ini sudah menjadi kesepakatan kita. Ayo cepat ikut kami, Bung. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung. Ini sudah kehabisan banyak waktu. Baiklah, tunggu sebentar. Sementara itu, di kediaman Bung Karno, Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda berbantuan ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya harus ikut kalian ke Rengas Dengklok? Ini sudah menjadi kesepakatan para golongan muda, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa ini ramai sekali? Pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu, bagaimana dengan diriku dan Bung Hatta, Mas? Benar, jika kalian ingin membawa diriku, kalian juga harus bawa Fatmawati dan Guntur. Baiklah, kami akan membawa anak dan istri Bung Karno. Tapi Anda harus ikut kami sekarang juga, Bung. Baiklah. golongan muda juga menculik Bung Karno. Bung Karno bersedia ikut apabila anak dan istrinya dibawa juga. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Apa maksud kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau juga di sini. Iya, mereka juga membawaku. Apakah Fatma dan Guntur dibawa juga? Mereka juga membawa Guntur dan Fatma kemari. Soekarni, sebenarnya apa tujuan kalian membawa kami kemari? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan Indonesia. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Soekarni, kenapa kau begitu percaya dengan berita ini? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para golongan muda, ingin merdeka atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu betul Bung, apabila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita menentukan Jepang, bukan menentukan diri kita sendiri. Kita tidak ingin merdeka atas menentukan Jepang Bung.
17 Agustus 1945 dini hari, mereka sudah sampai ke kediaman Takashi Maeda. Berkumpullah IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan WM Diah untuk menyiapkan naskah proklamasi. Silahkan masuk, Bu. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih, Mbak Ida. Ruangan mana yang bisa kita gunakan? Ruang makan dan serambi depan. Bagaimana saudara-saudara? Teks proklamasi kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Saya lanjut, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan secara seksama dan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 5, Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baik, Sayuti, tolong kau ketikkan naskahnya. Baik, Bu. Ini naskahnya, Bu. Terima kasih banyak, Sayuti. Bung Karno, apakah tidak sebaiknya naskah ini Anda tanda tangan bersama Bung Hatta? Baiklah, karena saya tanda tangan di naskah ini bersama Bung Hatta. Silakan. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Pagi pukul 10, semua orang sudah berkumpul di lapangan depan rumah IR Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka!